bijak memilih itu juga movement, tadi senang dibilang gerakan. Jadi kita emang gerakan dari orang muda untuk orang muda yang salah satu tujuannya sebenarnya pendidikan politik. Jadi banyak hipotesis kami adalah ketika tadi Marco bilang mungkin orang muda nggak terlalu atau apatis lah terhadap proses karena nggak kenal proses politik itu seperti apa sih gitu. Jadi kami lewat website bijak memilih kasih informasi nih misalnya fungsinya partai harusnya apa sih. Terus selama ini koalisi-koalisi antar partai itu seperti apa, voting history partai-partai seperti apa sebagai bagian dari proses politik. Pertanyaannya Pak, kalau Pak Anies bisa berefleksi 25 tahun ke belakang, kita berdemokrasi bisa dibilang ya 25 tahun, apa sih masalah utama atau biggest flaw gitu ya di dalam sistem politik atau proses demokrasi di Indonesia yang bikin banyak orang muda juga kayak oh kayaknya hasilnya gitu-gitu aja. Maksudnya proses politik itu kayak isinya diisi keruh gitu ya, kayaknya isinya orang-orang yang punya rebutan kekuasaan aja. Nah apa sih masalah di sistemnya yang sebenarnya bisa diperbaiki bersama itu Pak? Ya, keruh, rebutan dan lain-lain. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang unik hanya di dalam politik ya. Jadi saya pernah ketemu teman-teman mahasiswa waktu saya masih di kampus, saya tanya, nanti kalau udah lulus mau kemana? Saya insya Allah bisnis Pak. Oh bagus, bisnis. Nggak tertarik masuk politik. Terus dia ngelihat saya itu kayak politik gitu. Enggak Pak, saya nggak berminat ke politik. Saya tanya, kenapa? Saya juga nggak di politik, saya di kampus, dosen. Enggak Pak, politik tuh kotor. Politik tuh penuh dengan intrik. Oh oke. Kalau bisnis bersih ya? Kalau bisnis nggak ada intrik ya? Kalau bisnis aman dan damai ya? Enggak. Coba tanya, kompetisi paling ketat di masyarakat apa? Alfamart, Indomaret. Oke? Iya, itu paling ketat. Di mana mereka bikin cabang, muncul cabang berikutnya. Oke? Betul, iya. Starbucks, nomor satunya apa? Coffee Bean. Di mana-mana tuh. Kompetisi antar koran. Media massa, itu pengiriman koran, semua orang yang bekerja di koran pasti tahu. Pengiriman koran itu kompetisinya sangat ketat di bandara. Siapa datang duluan di tempat itu. Oke, jadi kompetisi itu di mana-mana begitu. Bedanya, kompetisi di bisnis tidak masuk di koran-koran halaman depan. Oke, tapi ketika kompetisi politik masuk di koran-koran halaman depan. That's the Betul difference. sekali. Baik, Jadi itu pembeda maksud ya. saya, sekarang saya tanya nih, SCTV, emang gak kompetisi sama yang lain? Kompetisi, dong, kompetisi lah. kompetisi. Idea Fest gak kompetisi dengan yang lain? Kompetisi lah. Kompetisi. Kompetisi ada di mana-mana, tapi tidak semua kompetisi itu diumumkan dan dibicarakan di mana-mana. Betul tidak? Betul. Jadi saya terusin dikit. NGO cari funding, cari funding, kompetisi juga. Kompetisi is everywhere. Nah, lalu apa yang kemudian reflektif nih? Kita sudah melakukan demokratisasi dimulai puncak perjuangannya tahun 98. Kenapa saya katakan puncak perjuangan? Karena perjuangan menuju demokrasi itu bertahun-tahun. Di 98 ketemu momentumnya. Plak, kemudian terbuka pintu itu. Ada demokratisasi. Apa yang terjadi? Desentralisasi dilakukan. Otoritas yang asalnya di tangan Jakarta digeser ke daerah. Oke, itu satu aspek. Yang kedua, yang asalnya berpusat di satu partai menjadi multi partai. Oke, yang asalnya terpusat di satu institusi presiden menjadi multi institusi di Indonesia ini. Ada DPR, ada BPK, ada semua tuh. Yang asalnya terkunci di dalam satu. Jadi aspek pembukaan kekuasaan itu lengkap. Pemilu yang asalnya pasti partai yang menang itu satu itu, kemudian berubah menjadi tidak jelas siapa pemenangnya. Kan itu terjadi karena pemilu. Nah, apa yang missing di situ? Kalau menurut hemat kami salah satu, bukan satu-satunya, salah satu yang missing adalah political party financing. Political party financing. Karena kita tidak mereform itu. Kita nggak mereform. Bikin Idea Fest ini ada ongkosnya tidak? Ada. Ada biayanya. Mengoperasikan kantor ada biayanya. Mengoperasikan organisasi ada biayanya. Nah, mengoperasikan organisasi politik itu tidak direform, bagaimana kita membiayainya? Apa yang terjadi? Orang-orang yang berada di partai politik harus cari uang sendiri untuk membiayai itu. Semuanya harus mencari uang sendiri. Dan apa yang terjadi? APBN, APBD di mana-mana. Kemudian kita lihat ini di DPRD, di DPR, semua harus mencari aktivitas-aktivitas yang mungkin memberikan return. Ya bukan kemudian mengambil kasar, bukan. Tapi selalu ada potensi di mana ruang untuk fundraising dan lain-lain itu tidak terbuka. Nah menurut saya Indonesia bukan satu-satunya negara
yang menghadapi demokratisasi. Negara-negara lain sudah melakukan itu, negara demokrasi lain itu ada party financing, ini ada teorinya, ada prakteknya, tinggal Indonesia mau melakukannya apa tidak. Kita dulu tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kepolisian. Kasihan, polisi itu harus bekerja di lapangan tanpa perlu anggaran. Sekarang sudah dialokasikan yang cukup, sehingga mereka bisa beroperasi dengan, bisa berkegiatan dengan ditutup anggaran yang cukup. Nah, menurut saya aspek yang harus dibereskan di Indonesia hari ini adalah political financing, unsurnya adalah political party financing, dan bila itu dikerjakan, maka insya Allah proses politik kita menjadi jauh lebih sehat ke depan. Oke. Baik. Simpulkan bersama bahwa ongkos politik itu mahal adanya ya Pak Anies. Tapi Pak, kalau ngomongin soal modal pemilu yang nihil banget Pak kalau kata anak sekarang, kayak modal untuk bisa maju di legislatif ataupun pencapresan tuh mahalnya gila-gilaan. Akhirnya yang udah pada jadi pada korup Pak. Korup alasannya buat balikin modal gitu. Iya. Buat balikin modal ke partai, ke investor atau siapapun itu. Pak Anies setuju dengan ini? Tidak setuju dengan pandangan bahwa harus kembaliin modal. Bahwa itu harus dibiayai, iya. Dan ketika harus dibiayai untuk apa? Misalnya, kalau misalnya maju pilkada, maka untuk kabupaten ini menjadi lebih baik. Untuk kota ini menjadi lebih baik. Tapi bukan sebagai hutang. Bahkan ketika dulu saya maju di pilkada di Jakarta, ada yang belikan hutang. Dan saya minta, hutang ini boleh saya berhutang untuk biaya. Tapi kalau saya menang, maka hutangnya dianggap lunas. Kalau saya kalah, maka saya akan bayar hutang ini. Kenapa begitu? Karena kalau saya kalah, saya akan bekerja di luar pemerintahan. Kalau di luar pemerintahan, saya boleh cari uang untuk bisa menutup hutang saya. Tapi kalau saya menang, saya tidak mau berada di pemerintahan dan harus membayar hutang untuk biaya politik itu. Oke? Clear di situ. Betul. Dan sebenarnya Bang Marlo, saya tuh dulu gak pernah mau ingin menceritakan ini. Ini gara-gara dokumen ada yang ngebuka aja keluar tuh. Jadi saya terpaksa ceritain. Viral ya Pak? Ya, tapi saya ingin tunjukkan bahwa ya biayanya mahal. Tapi kalau itu tidak diatur apa? Diatur batasannya. Harus ada, ceilingnya tuh harus ada. Karena kalau tidak ada ceiling itu infinite. Infinite itu artinya gak ada batas tuh. Batasnya cuma langit. Dan kalau batasnya cuma langit, maka apa yang tadi Hanum ceritakan bisa terjadi. Jadi kepada siapapun yang mendukung, ini adalah untuk lebih baiknya kota ini, lebih baiknya provinsi ini, atau lebih baiknya negara ini. Dan kita membutuhkan untuk kampanye. Tapi bukan sekedar untuk nanti ketika sudah di pemerintahan membayar. Nah, praktek yang selama ini terjadi, banyak sekali yang ceritakan seperti Hanum ceritakan. Itu sebabnya kenapa tadi saya bilang pada Afu pertanyaan dia, inilah problem utama yang belum selesai. Soal party financing, political financing, ini harus diselesaikan. Selama itu belum diselesaikan, maka kita akan selalu ketemu dilema-dilema yang seperti yang diceritakan tadi. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Kebebasan berpendapat Pak. Jadi menurut aku ini kan kayak dari tadi tuh Marco ketakutan gitu kan ya. Kayak aduh Banget. saya khawatir apa segala gitu. Nah ini nih clearly ada fenomena yang namanya yang self censorship yang terjadi. Ya menurut aku isu kebebasan berpendapat tuh ada mungkin dua layer. Yang pertama itu hukum yang masih banyak yang disalahgunain, yang karena mungkin multi interpretatif jadinya bisa ditarik-tarik jadi yang dibilangnya karet. Tapi yang kedua itu juga ada kultur sih, yang dimana kebanyakan yang saling melapor itu kan warga melaporkan warga, bukannya pihak yang berkuasa atau pejabat yang mungkin disinggung itu yang melaporkan, tapi relawannya atau mungkin siapanya lah, pokoknya warga melaporkan warga. Nah, apa langkah konkret dari Pak Anies untuk ngebetulin ekosistem kebebasan berpendapat Indonesia ini supaya lebih healthy, baik dari hukum dan kultur itu? Terima kasih Amigel. Jadi saya sependapat sekali, kita ini sudah tidak boleh lagi punya rasa takut di dalam mengungkapkan pendapat. Dan saya pernah ditanya pada waktu itu soal kebebasan ini, saya bilang selama di publik kita masih menyebut nama Indonesia dengan istilah Kanoha Wakanda, maka kita masih punya masalah dengan kebebasan berbicara di tempat ini. Betul. Udah gak boleh. Nah, mau nyebut Jakarta, terus nyebut Jakarta juga pernah ada nyebut Jakarta itu apa? Konoha, ada juga nyebut macam-macam lah gitu. Sekedar gak? Nah, menurut saya gini harus diubah itu. Satu soal aturannya.
ada peraturan-peraturan undang-undang yang karet sifatnya, yang bisa digunakan untuk apa saja, siapa saja oleh pemegang kewenangan. Nah ini menurut saya harus diubah undang-undang itu, supaya ada perasaan kebebasan. Yang kedua, pemegang otoritas yang dikritik, jangan biarkan ada praktek-praktek tuntutan-tuntutan kanan kiri. Jadi Amigal, saya mau tunjukkan rekam jejak. Kami di Jakarta, kurang apa kritiknya, kurang apa caci makinya, kurang apa framingnya. Pernahkah ada yang dibawa dalam penuntutan? Nol. Kami tidak pernah menuntut siapapun untuk apapun yang dikatakan. Siapa? Nol, nggak pernah. Dan ketika ada salah satu dari teman kita yang mau melakukan itu, maka kami bilang don't do it. Just don't do it. Jadi jangan kemudian, oh bukan saya kok, itu kan relawan saya. Ya sama aja. Sama aja benar. Sama aja. Don't do it. Jadi ketika bilang jangan setengah-setengah. Ketika ada yang melakukan, no, please don't. Kenapa? Karena itu akan merusak iklim. Tapi kita juga ketemu, Miguel, situasi di mana sudah diberitahu jangan dan ngotot terus. Oke? Kita nggak dalam posisi bisa ngatur perilaku orang. Tapi kita tunjukkan bahwa secara prinsip kami ingin agar siapapun boleh mengatakan pun. Tetapi ada batasnya. Apa batasnya? Tidak melanggar sikap membahayakan. Oke? Kalau itu membahayakan itu ancaman fisik, kekerasan. Nah itu lain cerita. Tapi selama itu ungkapan pikiran, sekedar ungkapan pikiran, maka itu sesuatu yang menurut saya harus dihormati, dihargai. Dan ini Amigel bukan saya katakan sekarang aja. Dari dulu ketika tugas di Jakarta selalu bilang, apapun dikatakan orang terhadap gubernur Jakarta itu dicatat tapi tidak perlu diproses secara hukum, karena biarkan nanti sejarah yang akan menilai apa yang dikatakan oleh dia dan masyarakat. Tepuk tangan sekali lagi untuk jawabannya Pak Mas Anies. Tepuk tangan semuanya.